Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Putra Siagian dan teman saya di samping. Ada siapa ini ya? Iya, siapa saya ini? dong pastinya Iya. ya. Ya bersama dengan saya Ziva Zahrianis ya pastinya menghibur Anda semua dalam program kesayangan kita yaitu adalah Markombur. Nah hari ini saya dan Bang Putra kedatangan bintang tamu, tapi sebelum kita perkenalkan bintang tamu, kayaknya kita lebih bagus untuk memperkenalkan sebenarnya hari ini kita mau ngapain gitu ya. Ini ada satu tema yang mana pemirsa, tema ini sudah terkenal ya, bahkan dari tahun 1970-an sudah ada nih, yaitu anaknya Bapak Ari. Anak Bapak Ari, maksudnya siapa itu Bang? Arisan. Oh gitu ya. Ya kan Arisan. Ari, ya. tambah San. Iya, jadi anaknya Bapak Ari. Panasan dong. Panasan. Kan San matahari. Iya, panas San ya? matahari. Iya, San kok jadi ke sana ya. Betul. Nah, Tapi fenomena betul. arisan online. Nah, pemirsa yang suka arisan online, mari berkombur bersama kita di sini ya, biar kita kupas tuntas ya kan. Karena banyak juga yang tertipu ya Jipa ya. Salah satunya Jipa mungkin ini. Kemarin itu dia tertipu dengan arisan online yang mungkin hadiahnya itu ayam geprek. Ya, gitu ya, Bang? sekaligus sama kandang-kandang ayam geprek. Sebenarnya ngincarnya kandangnya Bang, supaya bisa merekrut banyak merekrut anak banyak ayam. anak Di dalam ayam itu ya. bisa buat ayam geprek baru Bang. Tapi Baik. kemarin ya itulah, tapi enggak, itu cerita mitos Itu ya mitos ternyata. itu ya. Buka cabang tuh. Nah, kita hari ini Cabang kedatangan baru. tamu ya kan, Iya, kedatangan tamu siapa, sangat Bang? luar biasa. Ini ya kan, siapa kira-kira ya? Yang samping saya ini ada ibu kita yang cantik ini. Ya kan? Oh, udah show cantik, semangat Iya, ya. berbaju biru ya kan, bermata biru. Dan berdompet biru, kok dompet. Ya, tidak asing lagi yaitu Ibu Yulidar Bugis. Iya, Ya, selamat Assalamualaikum, datang selamat Ibu. sore. Assalamualaikum. Salam ya. Ikut selaku ketua IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Pengusaha. Yang di samping Ziva Bang gantengnya, Aduh, kalau lirik-lirik yang saya gini Bang, tadi. aduh. Hebat. Mau memperkenalkannya pun saking susahnya Bang, karena Iya. udah selalu bersama. Selalu bersama. Selalu bersama dengan saya. Oh, gitu? Pokoknya ada Markombur pasti ada Abang ini. Oh, Karena iya. memang Abang ini tuh paling qualified untuk menjawab segala pertanyaan Zizi Bang. Berarti sudah tidak asing lagi ya? Betul, sangat Orang tidak asing Indonesia lagi. berarti ya, bukan orang asing Ya ya? betul memang. Cek KTP-nya pun memang Indonesia Bang. Iya. Betul. Iya. Siapa lagi dia? kalau bukan, Iya. waduh ini ada Bang Gundawan Benjamin Wih. selaku pengamat ekonomi. Halo Abang, Iya. apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Put, sebelum kita ngobrol nih, ada hal yang buat saya eye-catching, di mana hari ini saya sebenarnya partnernya sama Anda ya? Iya, Betul ya? sama-sama. Betul. Saya nggak salah kan? Nggak salah. Tapi kenapa bajunya matchingnya sama bapak yang sebelah saya gitu? Tuh, saya juga. Harusnya partnernya sama pemain Saya? vokalis. Bukan ya, saya udah GR loh Bang. Tapi bisa partneran ya kan? Nah, itu Bang, itu Dia seperti namanya. sudah chemistry-nya sama. Tapi Itulah memang saking. eh, Iya. sesuai, cewek itu pasangannya cowok. Begitu. Iya betul juga ya Nah, Bu. jangan ya. jeruk makan jeruk dong ya. Iya. Bu, ya. Iya, jangan Bu, jangan Lesbi. sampai seperti itu Bu. LGBT, Jangan sampai kita ya kan? memulai fenomena baru selain Iya. arisan online Selain tentunya, arisan Bu, ya. online. Betul Ini sekali. pakar-pakar arisan online berarti ini ya. Jangan-jangan kok Iya. bukan ya? Pas arisan online itu biasanya dia pura-pura ini gatal ya gitu. Rupanya gelangnya. Oh, panas ya. Rupanya Itu sebenarnya mau arisan atau mau pamer? Bang? pamer lah kalau udah Pamer ya. arisan. Baiklah. Kita ini langsung nih mencuat ke betul narasumber. sekali. Ini hal yang menarik sekali karena mulai pandemi COVID-19 kan ya digitalisasi semakin marak dan semakin upgrade ya tentunya ya. Apalagi kreativitas manusia ini semakin menjadi-jadi sehingga timbul yang namanya arisan online, yaitu arisan yang diperuntukkan dari media sosial dan bisa jadi untuk penggunanya itu sama-sama kenal dan bisa jadi nggak kenal Bang, tiba-tiba ikut arisan aja. Arisan aja. Ini bahaya nih Dan Bang. nilainya nggak sedikit ya kan? Iya. Wah betul ya. betul. Kok langsung mulai- iya? Berarti nih Ibu ada ya? apa nih? Ada apa nih? Ibu, Kita ibu, langsung tanya nih. Kita ungkap ini ya. Iya betul Pemirsa. betul. Mari kita saksikan. Baik, iya. Langsung aja kali Langsung Bang Put aja. ya. Kita Mungkin langsung dari tanya ke Ibu. Ibu Yuli ya. Bu Betul. Yuli, fenomena arisan online. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana bisa arisan ini dulunya offline. Sekarang sudah online. Nah, silakan Ibu. Ya, terima kasih ya, Dik ya. Kalau saya mungkin mengamatinya, selaku kita juga termasuk membina usaha, pengusaha-pengusaha ya khususnya di UMKM. Selama ini mungkin kita itu tadi langsung ya, kalau arisan itu langsung-langsung. Ternyata sekarang semuanya digitalisasi. Mungkin itu yang menyebabkan juga Sebentar Bu. Paham nggak arisan?
Kalau bahasa kita tarean. Tarian. Main Itu jula-jula. bener. Jula-jula. Pokoknya kalau di Iya. Medan semua banyak kali ya Iya, istilahnya. banyak istilah jula-jula ya. Tergantung siapa yang memainkan. Kalau Oh, sosialita gitu ya. agak arisan. Arisan. Tapi kalau kita namanya jula-jula ya, Dek ya. Iya, kalau betul. nangge-nangge jula-jula. Kok kita? Loh, Kita. Bu Yulin kok bilang kita? Iya. Seakan-akan saya juga termasuk gitu. Canda ya, Gimana Bu, Bu? ya? Gimana Bu? Ya itu tadi saya bilang selama ini kita kan bertemu arisannya. Di zaman-zaman sekarang orang lebih mengenal digitalisasi, mungkin yang seharusnya itu dibuat untuk positif ya. Karena itu kan sebenarnya bagus kalau digitalisasi itu yang tadi kita mesti makan waktu sekian jadi sekian, lebih cepat waktunya, misalnya kita perjalanan apa gitu ya. Tapi mungkin dengan ke depan semua jadi disalahartikan gitu ya. Sementara kalau itu arisan online itu dia akan berbau digitalisasi. Sementara kalau kita lihat terkadang yang itu yang ikut di dalamnya itu juga kita nggak tahu. Iya, betul. Siapa, Kenal nggak saling kenal gitu ya. Tapi duitnya ada, ya kan? Iya. Jadi semangat gitu ya. Ya, Iya, ya seperti yang kemarin itu sampai di Jambi itu kan juga miliaran, ada yang kena miliaran rupiah juga itu kan, Dik kan. Tertipu ya, Bu, ya? Tertipu itu istri dari Polri ya, gitu ya. Ya, ada itu miliaran rupiah gitu ya. Jadi kalau kami sendiri, saya khususnya Ketua IPMI Sumatera Utara, makanya seringnya sekali anggota saya itu, kita itu ya mungkin Bapak dari ini ya, BI mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kita itu sering mengadakan itu dari OJK gitu Pak. Jangan sampai itu kita ibu-ibu itu investasi literasi, bodong gitu ya. Ya. Jadi memang kita selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan gitu buat ibu-ibu kita. Jangan sampai adanya investasi bodong itu. Mungkin kalau arisan online itu termasuk udah mendekati juga bodong ya Pak ya, istilahnya gitu ya. Makanya kalau menurut saya pribadi ya kita itu boleh tren-trenan tapi nggak semua dibuat tren ya. Kalau misalnya itu kita sekarang digitalisasi ya lebih bersifat ke positif lah gitu. Kita ke Bang Ben. Iya, betul Bang Ben sekali. nampak udah nggak sabar. Jawab ini Iya. keresahan Bang Ben juga nih sebagai Keresahan. pengamat ekonomi Bang. Iya. Apalagi ya ini fenomena yang sebenarnya harusnya bisa positif, tapi kenapa Iya. mencuat jadi negatif, negatif. kan ya? Betul Iya, sekali. iya. Nah, kira-kira nih kita langsung tanya ke pengamat langsung nih, seperti apa nih? Apa yang membuat sehingga arisan online ini mencuat dan akhirnya punya side effect gitu, Bang? Silakan. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Belum. Sabar. Sabar, Kita ya. harus sabar di sini, Bang. Iya, Silakan, betul. Bang Ben. Ya, silakan Bang Gunawan. Kalau awalnya itu kan arisan online itu kan terbentuk dari sebuah komunitas, Iya. ya kan ya. Misalkan ibu rumah tangga di satu komplek perumahan yang Iya. berdekatan, Betul. ya kan ya. Jadi kalau seandainya, yuk kita kumpul-kumpul uang, nanti pada saat bulan kemudian atau dalam waktu tempo tertentu gantian nih. Iya. Ya, Iya, bergantian dapat uangnya, siapa yang gitu punya kan ya. uang ya. Yang narik. Basicnya trust, percayaan. Iya. Iya. Tapi pada saat yang konvensional seperti itu aman. Aman kenapa? Kita tahu nih. Iya. Ya, kan Kita bisa masing-masing tagih peserta nih komunitas siapa-siapa. tahu, Iya, ya kan ya. face to face kira-kira gitu ya. Kita tahu rumahnya di mana, Iya. kita tahu latar belakangnya seperti apa gitu kan. Tapi kan zaman berubah. Iya. Ada teknologi gitu kan. Iya. Arisan ini yang awalnya bukan hanya sebagai ajang silaturahmi gitu Iya. ya, terus saling mendukung finansial masing-masing orangnya gitu kan ya. Sekarang berubah bisnis motifnya. Nah, kalau yang saya temukan ini itu banyak fenomena-fenomena di mana bukan hanya arisan online tapi bentuk-bentuk skema dalam tanda kutip yang katanya Iya, investasi, iya, investasi. tapi bentuknya skema Ponzi ini banyak banget. Oh, pakai Banyak. ponzi juga ya? Iya. Bang? Iya. Oh, Nah, skim ya. kan belakangan ini kan tahun 97 98 kita kenal BMA kalau nggak apa Iya. gitu ya. Saya Saya itu BMA, ya. kalau lihat data itu kan seperti itu. Iya. Belakangan ini ada MMM. Iya, ya. MMM. Manusia pohon uang segala Iya. macam gitu Iya. kan ya. Terus berkembang. Artinya apa? Artinya memang ada segelintir orang yang memanfaatkan ini. Iya. Komunitas-komunitas masyarakat tertentu untuk meraup keuntungan. Iya. Jadi mereka modusnya macam-macam. Ada yang bilang ini uang diinvestasikan ke sebuah produk tertentu. Nanti kalian dapat keuntungan. Padahal kalau dilihat lebih dalam ternyata skema Ponzi. Artinya kita diminta untuk dapatkan lagi nih orang-orang di bawahnya biar supaya dia masuk dalam anggota kita gitu. Oh, berarti kan ya. ada perintah rekrut juga? Sepertinya begitu. Kayak semacam ini adalah organisasi Iya, ya kan ya, ada yang sebuah organisasi mengkoordinir. investasi yang pada dasarnya itu ditujukan untuk memberikan keuntungan dalam tanda kutip keuntungan kepada masyarakat kepada anggotanya. Macam-macam sekarang bentuk yang terakhir ini yang lagi bermasalah di OJK koperasi. Oke, Kan gitu koperasi. kan ya kan banyak. Nah, di masyarakat sendiri sayangnya nah ini kan kalau beliau ya
mungkin maaf, Bu Yuli ya. Bu Yuli ya. Iya Pak ya. Beliau kan pengalamannya oke, pendidikannya oke, latar belakangnya oke, gitu kan ya. Tapi kan di luar sana kan masih banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang Kurang ini Pak. dalam konteks dia nggak paham ini produk yang dia hadapin ini legal, bakal menjurus ke investasi bodong atau ini penipuan murni gitu kan ya. Ini kan masih orang masih gamang kalau untuk mencerna itu. Bahkan sayangnya di beberapa level masyarakat misalkan yang muslim gitu kan ya, tawarkan produk muncullah semacam produk investasi syariah gitu kan ya. Apa ya kan? Ya ini diinvestasikan ke emas gitu kan ya, atau mungkin ini dalam bentuk syariah apa, ada akadnya, ada mudarabah masyarakat segala macam gitu kan. Tapi pada dasarnya ini ujung-ujungnya adalah yang di atas memanfaatkan kondisi anggotanya yang di bawah untuk kepentingannya dia, mungkin dalam tanda kutip pada saat dia merasa ini udah untung, atau mungkin rekrutmen anggota udah mulai melambat, ya kan ya, tidak ada lagi, nah dia lari gitu loh. Nah ini yang terjadi, teknologi itu yang membuat kita nggak kenal nih siapa yang di atas kita gitu kan ya. Kita nggak kenal, tapi setidak-tidaknya kita bisa begini loh, ngambil jalan amannya gitu kan ya. Ini produknya diawasin OJK nggak? Nah, di situ sebenarnya ini, di situ sebenarnya kayak benteng kita terakhir lah gitu kan ya. Jadi kan buat masyarakat yang awam, ya udah nyantai aja lihat itu produknya dari OJK atau tidak gitu kan. Yang sayangnya, nih yang disayangkan, arisan online dalam skema apapun, yang terakhir yang kebanyakan adalah skema Ponzi, itu justru tenaga marketingnya itu tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, gitu kan ya. Yang juga dia jadi korban dalamnya, begitu. Jadi, bahkan ada aparat juga. Ada aparat juga, gitu kan. Mereka nggak paham sebenarnya. Kalau dari banyak kasus yang saya temuin, yang banyak kasus yang mereka mencoba untuk mencari informasi ke saya, gitu kan ya. Saya menemukan bahwasanya, saya juga nggak tahu Pak kalau itu ternyata bodong gitu loh. Nah, saya pikir karena dia orang baik, begitu nih. Saya pikir karena beliau orang baik, ya udah saya manfaatin beberapa masyarakat yang sejauh ini menganggap saya sebagai tokoh masyarakat itu, gitu kan ya. Ya udah, saya bilang udah yuk kita nabung masing-masing berapa juta gitu kan ya, nanti dapat keuntungan sekian gitu kan ya. Indonesia ya kan selalu. Jadi orangnya memulai itu ngelihat gitu background seseorang itu betul, ya Pak. Gitu, dia ustadz, dia ini, dia tokoh agama, reputasinya. Jadi orang tertarik ya Pak ya? Iya, Ibu kan juga bisa sebenarnya kalau misalkan punya niat jahat seperti itu kan. Bisa, iya. Apalagi kalau influencer yang memang influence nanti kepada orang. Jipa influencernya. Iya. Kayaknya saya tertarik loh. Bahaya nih. Anggota pertama RME gitu. Udah langsung ada target ya? Udah pernah kena. Udah pernah juga. Korban rupanya. Korban rupanya. Harusnya nanti disamarkan ya pemirsa wajahnya. Sebut saja Bunga namanya. Nanti kita wawancarai. Betul sekali. Oke. Iya. Nah, tapi ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya untuk mengantisipasi agar kita tahu nih ini aman atau tidaknya gitu Bang? Aman tidaknya. Iya. Gini nih. Kalau masyarakat yang udah terbiasa menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank. Ya, deposito. Deposito itu kan yang paling aman ya, dijamin sama LPS, diawasin oleh OJK gitu kan ya. Perusahaan yang menerbitkan deposito juga perusahaan-perusahaan yang reputasinya nggak diragukan gitu loh. Orang yang punya pengetahuan tentang deposito, misalkan saya dapat deposito bunganya kalau sekarang mungkin 4-5% gitu loh. Begitu ada tawaran 10%, 12%, tarik gitu langsung ya Pak ya. 20%. Itu namanya kalau nggak salah BII. Bank inang-inang. Awas udah serius. Kali. Terus Pak Ben. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang tidak terbiasa dengan deposito, dia nggak paham. Iya. Orang bisa aja kan ditipu kan. Nah ini kan kayak bunga deposito aja 10-20%. Padahal nggak seperti itu konteksnya. Nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu. Rata-rata orang yang tertipu oleh produk-produk arisan bodong seperti ini, itu adalah orang yang memang nggak bankable. Kebanyakan. Nggak bankable ini. Nggak bankable gitu. Terus udah kena blacklist dia di salah satu ya kan. Jadi nggak ini ya, literasi keuangannya itu rendah banget gitu ya. Nyimpan uangnya biasa nggak di bank. Di bawah kasur gitu. Ya, dia di bawah kasur. Oh, di bawah lantai. Nyimpan uangnya di mana? Kemarin saya ada ngelihat cuplikan di televisi ya Bang, ada nyimpan-nyimpan di bawah lantai gitu. Jadi kayaknya udahlah kayak gitu aja apa Bang ya? Enggak harus di bank lah. Oh enggak ya, di bank ya? Tapi jangan di keamanan BI gitu ya. ya. Ya, saya sih harapannya gini ya. Di saat orang punya pengalaman, punya wawasan yang mumpuni terkait dengan industri keuangan, biasanya kalau ada tawaran yang menggiurkan,
dia akan cross check ulang. Iya. Dia akan cross check terus itu. Itu kalau Ini- literasinya Iya, bagus. Ini kan makanya sekarang IPMI tadi buatnya iya, literasi terus ya, Bu, kita ya? kan Benar, buat Ibu. penyuluhan terus gitu ya, OJK mana itu. Karena kan ibu-ibu kan sekarang ini kan yang dianggap menggiurkan, oh cepet nih, cepet dapat duitnya, cepet gitu. Karena kan kita UMKM, kenapa mesti capek-capek jualan kue kalau bisa. Benar, Nah, jadi benar. itu Nggak mau berproses. Iya, nggak Ya, mau kadang-kadang enak berproses. juga kan, Bang, Udah ya, gitu Bu, ya. memang kita selepas COVID ini juga ekonomi susah. Kalau bisa lebih cepat, lebih ini kan lebih ini. Coba jadi setelah acara ini nanti kita menggiur-giurkan. tanya Bang Ben mana yang aman, nanti kita investasikan honor kita ke Waduh, udah honornya nggak Waduh. seberapa, diinvestasiin. Oh nggak banyak Iya, sih, banyak. banyak. Nanti sekalian sama honor RME. Pokoknya kita gabungin aja udah kita buat Gabungin. investasi Iya. sendiri. Betul. Iya. Iya, tapi ini Bu, kalau di Ibu sendiri gimana sih cara untuk mengedukasi dan memberikan edukasi terhadap literasi digital keuangan? Iya Seperti Bu, apa nih, Bu? digital kan soalnya kan Bu. Iya, kalau saya pribadi sih tetap kita itu mengutamakan mana yang memang tadi Pak Ben OJK bilang ya. ya, OJK yang memang itu ini sama negara betul-betul Betul, ini ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat itu kalau digital, kita ini kan sekarang memang zamannya digital gitu. Kita harus lihat-lihat juga gitu kan. Jadi seperti ibu-ibu sekarang kan mungkin kurangnya ilmu pengetahuan untuk ke situ. Makanya perlunya penyuluhan-penyuluhan itu terhadap tadi kalau kita selaku memang kita misalnya sekolah ada ininya. Tapi kalau bagi ibu rumah tangga kan dia mana yang cepat aja menghasilkan. Tapi itu menggiurkan awalnya gitu ya kan. Jadi mungkin saya rasa seperti Bapak bilang tadi, kayak seperti kami juga OJK itu lebih penting penyuluhan. Iya. Bagaimana mereka Literasi terus ya Pak Ben itu ya? itu paling penting. Ini yang begini, ini begini. Ha. Jadi mereka juga harus dikasih tahu Betul, ya Ibu. Pak ya. Betul, Itu Ibu. kurang lebihnya itu Pak. Sebentar. Ini biasanya di atas meja ini ada minum. Pantes ya tadi seret kali Iya. ya, pengen minum ya. Nggak ada minumannya ini, cuman Kita pantau. Nanti kita apa ya diantar ya minumannya soalnya para narasumber sudah haus. Minum sekaligus pisang goreng, ubi. Kurang apa lagi ya Bang? Iya, Kira-kira, nasi Bang? kotak. Nah, kita Menjadi-jadi komplek dulu ya. lah ya kan. Ya udahlah Bang, kita dengarkan lah dulu Iya. kawan-kawan kita. Kok udah berisik aja nih? Iya tuh, katanya bersih-bersih. Udah berisik dia. Nah, jadi ini lagunya Ular Berbisa. Waduh. Wih. Aku tertipu gitu kan. Aku terjebak ya kan. Karena korban, jadi kayak gitu lagunya ya. Masalahnya dia ular. Oh alah, ya Ular pantas berbisa. lah digituin ya, namanya kan? ular ya Bang ya. Iya. Silakan RME, Ular Berbisa. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Putra Syagian dan teman saya Zizi di sana. Kembali dengan Markombur, fenomena arisan online. Nggak tahu arisan, jula-jula. Nggak tahu jula tarean gitu ya. Pokoknya ada aja istilah Pokoknya mempermudah ada. Anda untuk Iya. lebih teredukasi terhadap istilah ini. Tapi jangan sampai Anda teredukasi untuk ikut arisan online. Tapi Iya. kalau misalnya arisan online positif nggak apa-apa juga ya. Ada nggak sih yang Ada positif? nggak yang ya? positif? Ada ya? Banyak. Ada. Banyak. Oh, banyak. Coba kita ke Ibu Yuli dulu. Ada Iya. yang positif nggak Bu? Ya, positifnya banyak ya. Terkadang kita itu kembali lagi ke IPMI karena ketua Iya. IPMI ya. Kita kan muslimah itu Iya, ya Pak iya, ya. Muslimah. Jadi terkadang kita itu buat arisan itu yang bertujuan lebih fokus ke silaturahimnya. Jadi Itu dia nilai positifnya. iya, nilai positifnya. Jadi arisannya tidak terlalu besar tapi lebih ke silaturahimnya. Kita bisa berkumpul Iya. gitu ya. Biasa memanjangkan umur, Iya. memanjangkan rezeki Bu ya kan? Iya, gitu kan. Jadi Bisa bertukar-tukar bisnis apa nih? Jel? Bisa pinjam uang. Enggak ya? Bukan. Jilbabnya cantik ya, gitu ya. Mana belinya? iya. Udah nih untuk kamu aja gitu. Kayak gitu ya? Langsung dibuka gitu ya. Langsung dibuka ya. Jamnya bagus ya, gitu. Oh yaudah nih, Iya, langsung gitu ya. Mau Pantang gitu. dipuji, orang Medan kan gitu kan. Iya. Dipuji dikit ada namanya ketua ya Bu ya. Iya. Ah, Bu Yuli ini ketua ya. Ketua. Kalau kita puji gimana? Dikasih Iya. limpah nggak? Lebih dari limpul lah. Lebih Oh, dari dikasih limpah. Wah, ini lebih semangat kita. Nah, sekarang kan sudah online, Iya. nanti kita Iya. kirim nomor rekening ya Bu. Betul, betul. Oh berarti ada positifnya juga Positif ya Bu banyak ya Pak ya. Di berkumpul. setiap kegiatan itu pasti ada yang positif. Dari positif timbul yang negatif. Pasti. Iya, gitu. Justru yang negatif itu pula yang banyak dicari orang ya Iya. kan? Senang ya. Iya yang seneng ya kan. Pak Ben sendiri, Bang Ben sendiri, kira-kira
yang negatif-negatif atau yang udah bodong-bodong inilah arisan ini di mana nih para pemirsa TVRI Sumatera Utara bisa melihatnya gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau di Satgas Investasi itu ada. Satgas iya. Investasi. Salah satu Satgas Investasi itu OJK. Ya, OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu. Nah, kalau yang dari pengalaman yang pernah saya baca gitu ya, yang pernah saya ikutin itu ada sekitar 3.700 lebih. Itu konten-konten investasi bodong yang diblokir sama pemerintah. Ya. Ngeri kan? Nah, Iya, 3.700. Kalau hitung-hitungan kerugian itu ada yang membuat estimasi sampai di atas 150 triliun. Kerugian tuh. Artinya kerugian ya, bukan kerugian itu begini ya. Kalau saya misalkan korban udah masukin 10 juta gitu, udah dapat 7 juta, dan kerugian 3 juta itu tadi yang dihitung kerugian. Itu angkanya tuh 130-an lebih, sampai 50-an lebih, gitu kan ya. Jadi banyak versi sebenarnya. Nah itu kan yang ketahuan, yang ketahuan kan punya lagi kan. Jula-jula kan nggak ketahuan. Bawa Namboru itu pergi kemarin. Namboru mana? Namboru kita lah. Namboru mana? Pokoknya Namboru lah ya. Namboru lah. Pasti yang Namboru di rumah Bang. Terus Ya, Pak. lanjut kita. Nah, jadi memang harapannya itu gini, kalau ada sebuah kelompok atau mungkin komunitas, kalau kita bilang Bu Yulidar ini kan ketua ya, ketua IPMI gitu kan ya. Kalau kepalanya nih bisa punya wawasan yang luas, punya awareness ya, punya tingkat kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan adanya penipuan di anggotanya. Nah beliau kan nggak hanya bisa datangkan ustadz kan, OJK bisa hadirkan gitu kan ya. Jadi memang pengajian perlu oke gitu kan, tapi merefreshing, mengupdate ilmu pengetahuan itu juga penting gitu loh. Jadi nggak harus silaturahmi itu bentuknya tuh banyak pengajian rutin atau mungkin hanya arisan rutin, tapi coba deh di-upgrade dengan kondisi-kondisi terkini sehingga apa? Para anggotanya nggak tertipu. Gitu loh. Nah, seorang tokoh, seorang yang punya pengaruh itu memiliki potensi besar untuk merubah komunitasnya. Nah, kan lebih gitu gampang kan, mempengaruhi ya Pak. Ya pintar atau enggaknya gitu kan, itu tergantung kepalanya kan. Kalau kepalanya error, udah habis semua sampai ekor kan gitu kan ya. Kan begitu. Jadi apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Yang pertama, kalau saya ngelihatnya begini, nafsu untuk menjadi cepat kaya tanpa ada usaha, coba dia dihilangkan jauh-jauh. Ini dia Ya Ji. kan? Proses ya. Makanya Cici rajin siaran. Paling rajin Bang. Tapi kok belum kaya? Belum. Iya belum ya. Ntar lagi OTW. Berproses semua. Betul, belum proses. Manusia kan pada dasarnya ngelihat pengusaha tuh kaya gitu kan ya. Gimana tapi dia nggak dia? lihat prosesnya itu seperti prosesnya apa. berapa lama? Itu yang nggak mereka ketahui. Betul Pak. Iya kan ya. Hanya ngelihat Udah enak jadi kali itu ya. dia, iya. Ibu Yuli Ibu cantik Yulidar ya, gitu kan. Enak usaha. kali. Oh. Naik mobil ini dia. Nah, Kalau nggak orang tahu kita ya, Pak, lain ya. tuh Bang, oh pengusaha Ibu Yuli ya, bawa proposal lah katanya. Jangan dibuka kali lah. bukan mau minta ilmunya Pak Ben ya, bawa proposal ya kan. Padahal harusnya minta ilmunya, Bu, kenal sama Anu nggak relasinya, ya, Bang? Minta bantuan untuk bisa direkomendasikan di Ya, mana. kalau Gitu kita harusnya. ya Pak Putra, jadi kan itu kalau kami IPMI kan Pak memang sering mengadakan tuh BI juga kita sering gitu ya literasi Pak kan. ya. OJK itu awalnya itu memang cuma dari Sumatera Utara mereka ngajak kita, dan itu memang dibuat acaranya itu benar-benar mewah. Karena kan ibu-ibu ini terkadang kan pengen juga masuk ke hotel, makan yang enak. Kadang-kadang kita mengajak yang untuk yang baik atau memang yang berguna seperti apa itu Mesti agak harus kelas agak-agak sedikit, ya. kita gimana supaya menarik hati Betul. ibu-ibu lah. Lebih Nggak marketing ya, gampang Bu, gitu ya. ya seperti gampang. marketingnya. Ya, biar dia datang. Ya, Kalau nggak, dia karena nggak kalau nggak ada manfaatnya itu mereka malas. Bagus aku di rumah atau gimana gitu ya. Jadi memang OJK itu ya kita alhamdulillah OJK itu setiap mengajak Difasilitasi IPMI ya, Bu? memang difasilitasi Pak di hotel berbintang, Iya. makanan enak. Tapi karena IPMI ini ada di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, atau ada di Amerika di mana. Jadi corong kami ini, OJK minta, Bu IPMI itu ada di mana lagi? Ya kita bilang ya kita ada di seluruh Indonesia. Jadi IPMI seluruh Indonesia ini masuk OJK. Ya nanti kita juga, jadi kita corong memang. Kadang-kadang kita usaha, oh Telkomsel 99 usahaku gimana 99 biar ini gitu. Jadi kita memang itu tadi seperti Pak Ben bilang kita kumpul walaupun kita silaturahim tapi kita masukkanlah sedikit-sedikit yang bermanfaat bukan hanya Jangan untuk kosong ya Bu ya. ya Yang nanya gimana ura-ura ibu-ibu aja. jangan sampai terkena investasi bodong, arisan online yang begini ya. Kita sambil
menyelam minum air lah, Betul. masukinnya gitulah. Nah, Memang karena ikannya. nafsu tadi Pak Ben ya. Iya, salah Nafsu satunya. kepengen langsung cepat Iya. kaya. Diawali dengan babi ngepet kalau nggak salah. Atau tuyul ya, Pak ya? Iya, dan bayul gitu. Banyak sebenarnya cara kaya, cuma salah Iya. untuk caranya sendiri ya. Salah. Oke. Nah, tapi ini berarti artinya literasi keuangan ini penting sekali Penting ya, Bu? sekali, Iya, penting sekali. Betul. Ha. Dan apakah memang ada edukasi tersendiri atau memang dari program OJK atau memang ada instansi khusus yang memang terjun langsung kepada masyarakat untuk mengedukasi Iya, para ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu yang rumah tangga. Nah, kalau misalnya masuk IPMI atau mungkin organisasi-organisasi yang lebih kita katakanlah lebih orangnya lebih berbobot ya, maksudnya dengan wawasan luas ketemu banyak orang. Nah kalau ibu rumah tangga kan dia Iya. ya di rumah aja, Iya. Dan kurang yang kan Pak Ben, wawasan. yang paling gitu. banyak ketipu itu ibu-ibu. Iya, Iya, kalau ibu rumah tangga, ibu-ibu, memang ibu ya. rumah Memang tangga. ya. Kalau Memang ya. bapak-bapak Iya. nggak ketipu. Karena kebutuhan ibu itu lebih banyak. Benar. Nah, bukan hanya untuk anak tapi untuk ibu pribadi. Iya, Itu tadi betul. lingkungan semua mempengaruhi. Ibu-ibu Mungkin yang satu rata-rata. punya ini, yang satu punya ini, pengen punya ini juga gitu. Iya. Dulu nggak Sementara- salah arisan ini diawali dengan arisan panci dulu ya kan. Dapat panci gitu maksudnya. Dapat panci. Oh, baru Iya, tahu saya. iya. Baru tahu ya. Iya, berarti saya beda zaman dengan bapak-bapak dan ibu semua ya. Kalau Gitu. bapak-bapak jarang ketipu ya kan. Iya. Kecuali ada yang berstatus Jawa yang mengganggu. Jawa, janda anak dua. Waduh, ini bahaya. Bahaya, Bahaya nampaknya. Iya, betul sekali. Kita lanjut aja dulu sama Bang Ben Sama tadi. Bang Ben. Iya. Nafsu Bertema tadi Bang nih. yang Iya. pertama kan, belum yang kedua nih Bang. Yang pertama kan nafsu tadi tolong Iya. ditahan, Iya. dijaga lah ya Iya. gitu ya kan. Yang kedua tuh kalau seandainya ada pengaruh masuk, artinya ada ajakan ini. Ya ada Iya. ajakan. Coba di cross check dulu latar Iya. belakangnya siapa yang ngajak, gitu loh. Dipelajari dulu lah, Iya. ya kan? Kalau cuman kawan dekat sebelah rumah gitu kan, Iya. yang aktivitasnya itu ya di situ-situ aja, Iya, gitu kan. situ-situ Yang kita aja, lihat dia iya. pun kesehariannya gitu-gitu aja. Benar. gitu kan. Terus kita tahu latar belakang pengetahuannya seperti Iya. apa, pengalamannya kayak gimana gitu Iya. kan. Ada baiknya coba ada cari orang yang lebih pengalaman lagi untuk bisa menjelaskan itu, gitu loh. Ya kan ya. Nah, kita berharapnya sih memang ada banyak organisasi yang bisa mengedukasi Iya, masyarakat gitu kan. mengedukasi. Sebenarnya ini nggak sulit kok. Untuk mengedukasi ini nggak sulit gitu loh. Cuman hanya saja terkadang kalau misalkan ada kecenderungan seorang wanita untuk memiliki sebuah materi Ya, gitu kan sebuah ya. barang. Ya kan ya, terus dengan cara instan. Artinya saya bisa mantauin lewat aplikasi atau apa gitu. Dia kecenderungannya untuk ikut ke situ apalagi kalau kawannya udah ikut duluan. Oh. Nah, itu yang nomor 2 ya, yang Berarti ajakan itu ikut-ikutan tadi. lah ya Bu ya. Jadi Iya, ikut-ikutan ya ya. kan? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu coba ikut-ikutan. aspek legalitasnya diperhatikan. Iya. Pertama itu kalau nggak ada, misalkan diterbitkan oleh produk keuangan atau mungkin produk investasi tidak diterbitkan oleh lembaga berwenang. Misalkan bank ini diawasi oleh OJK, Iya. coba dihindarkan dulu, tunda dulu, jangan sampai kita langsung ikut ke dalamnya, gitu kan ya. Karena modusnya ini macam-macam, gitu loh. Modusnya ini macam-macam, gitu loh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat nih, pengaruh orang dekat tokoh masyarakat. Ini yang paling sering yang saya jumpain. Lebih gitu kan cepat ya. ngikut ya Pak ya. Benar Ibu. Jadi kalau misalkan ikut sebuah forum pengajian Iya. gitu kan ya, yang di atasnya ini adalah seorang ustadz, katakan demikian gitu kan ya. Ustadz ini sebenarnya juga dimanfaati nih sama oknum-oknum tertentu Iya. gitu loh. Beliau nggak tahu apa-apa tentang produk investasi, tapi beliau belum dimanfaatin gitu kan ya. Yang saya pernah temukan tuh begini, seorang ustadz dikibulin ini. Karena mungkin kalau untuk ilmu agama udah terlalu tinggi, tapi kalau untuk ilmu keuangan, ya Iya, ini betul. mau Banyak maaf itu. nih, mungkin masih perlu Iya, diedukasi lebih iya, dalam lagi iya. gitu kan ya. Beliau tuh tipu seperti ini, Pak, ini ada produk namanya beli emas. Iya. Nah, keuntungannya sekian, Iya. sekian. Iya. Bisa dicicil. Iya. Nah, gitu kan bisa Sudah dicicil. jadi itu ya. Bapak akan dapat keuntungan besar kalau seandainya Bapak bisa merekrut orang lagi yang baru Iya. untuk dibawanya. Nah, beliau ini polos saja karena dia tahu yang oknum tadi itu bisa meyakinkan bahwasanya saya mungkin bekerja di perusahaan bonafit atau apa gitu kan, di perusahaan yang memperdagangkan emas gitu kan ya. Jadi saya ikut gitu loh. Terus dia bilang, kalau misalkan saya beli emas barangnya mana? Loh, kalau belum lunas bisa dapat barangnya Pak. Nah begitu kan. Macam-macam Iya. ini, macam-macam modusnya nih, Iya. macam-macam. Pada saat beliau udah kejerat nih, nah si oknumnya ini meminta beliau untuk ke jamaahnya biar supaya juga ikut-ikutan. Ya, Nah, mau gitu nggak kan ya. mau arahnya ke sana ya, Iya, jalannya ke sana, diarahkan ke ke bisnis situ. gitu loh. Iya. Ya oke lah kita sama-sama mantauin, kita sama-sama melihat nih kayak gimana imbal hasilnya begitu ya. Jadi apa di situ? Saya mau menyampaikan bahwasanya seorang tokoh yang mungkin saja punya kelebihan di satu sisi.
ya Bu Yulidar, wah saya Iya. pengalaman jadi pengusaha gitu kan, Iya. pengusahawati gitu kan ya. Oke, bilang gitu kan ya, oke gitu kan ya. Atau mungkin seorang ustadz, atau mungkin seorang ulama, atau mungkin seorang tokoh masyarakat setempat, pendeta segala macam gitu kan ya. Oke, masih banyak-banyak nih orang di bawah nih. Pastikan dulu punya wawasan nggak tentang masalah dunia investasi ini, Oke. gitu loh. Karena yang belakangan terjadi sekarang ini, kita menemukan ada banyak uang triliunan rupiah Iya. yang dikelola dengan cara-cara yang kurang baik gitu loh. Oh. Nggak benar bahkan kalau sebagian orang menilainya seperti itu gitu kan ya. Sampai harus diselesaikan lewat pengadilan gitu kan ya. Harus viral dulu sampai Ya muncul baru di bisa media. diproses. Iya, ya iya. Ya, kan? seperti itu. Nah, saya yang pernah coba untuk menelusuri ini, sebenarnya masyarakat kita itu presentasi tertipunya tuh berapa kali sih gitu kan ya. Itu sebenarnya Bu, dari 10, 8 tuh potensial banget bisa ketipu kayak gituan. Apalagi ibu rumah tangga. Dari 10, 8 tuh potensial untuk ketipu. Justru orang yang nggak punya uang, dia nggak akan ketipu sama sekali. Kenapa? Dia nggak punya akses kan, Iya. dia nggak bisa mengakses itu semua kan. Tetapi bagi masyarakat yang punya uang, punya dana access fund atau dana lebih, ini yang perlu diwaspadain. Dan sayangnya, ini yang saya heran. Seorang yang datang, misalkan nih, pernah ada gusuran jalan tol di wilayah Tanjung Rawa, itu rame pada saat itu. Orang tahu nih, bahwasanya siapa-siapa aja yang punya uang. Nah, ada nih produk investasi bodong datang nih, menawarkan. Iya kan ya? Sambil Ke bagi orang flyer tersebut. ya Pak. Iya Ibu, dia tawarkan ini, dia tawarkan itu kan ya. Nah di situ tuh masyarakatnya kalau bisa dibilang hanya beberapa yang memahamin itu. Oke. Bahwasanya ini investasi Nah. bodong, ini nggak akan kejebak gitu Iya, loh. iya. Ya kan ya. Tetapi memang dalam konteks di situ saya nggak pernah menemukan ada korban yang seperti itu, belum ada. Oke. Belum ada. Nah, banyak banget loh hal-hal lain yang bukan hanya yang seperti itu. Kita pernah menemukan sebuah produk investasi yang modusnya itu bahwasanya ini perjalanan umroh. Ah, ya, itu ya. udah Ada Bisa kan? dicicil. Ada. Betul. Iya, iya. Wah, itu Sekarang udah ini lagi, ya. itu lain lagi Itu nampaknya. bayangin. Iya, agama kayaknya Agama yang Iya. dijual. Iya. Makin seru nampaknya pemirsa. Karena tahu para ibu-ibu itu pada kepengen umroh kan, jadi Iya. ya itu. Baik, ya. siap kita kombrek dulu nih nampaknya. Makin seru Waduh, nampaknya ini seru nih kali pemirsa. soalnya ya. Iya, Kalau nggak markomu ditahan nanti kita, meledak nih. Iya, bagaimana kelanjutannya sih kan akan kita lanjutkan setelah commercial break berikut ini. Silakan dulu RME bersiap-siap ya kan dengan lagu selanjutnya ya. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, gaji Pikir-pikir lah 3 baik-baik lah ya. juta mana cukup satu. Silakan RME. Oke, thank you Bang Putri. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Utara semakin panas nampaknya tema kita fenomena arisan online. Ya. Ini panas apanya, cuacanya atau apanya? Panas Panas cuaca, hati. panas hati enggak lah. Semakin ya, kita semakin itu membara kita membara, ini. ingin tahu, Semangat. ingin Membara. tahu lagi. Betul. Karena ilmu Pak Ben sama Ibu Iya. Yuli ternyata begitu menguasai arisan online ini. Saya kira tadi korban, makanya Oh. tahu benar gitu ya Bu ya. Bukan Nanti ya kalau ternyata. korban itu di Lebaran Haji. Kok gitu? Itu kurban. Enggak Saya pun nyambung Cici. loading loh saya. Ya, mungkin dengan acara kita ini mungkin kita karena live juga di VRI, mungkin Iya. juga masyarakat kita khususnya di Kota Medan Iya, kan Ibu. mungkin ya bisa mendengarkan acara ini kan mungkin ilmu juga ya Pak Ben Betul, ya. pasti. Iya. Pasti Jadi kita hadir untuk mengedukasi ya Bu. iya, Edukasi. secara tidak langsung ini ya Pak ya. Betul. Nah, itu tadi. Ya, siap-siap. Nah, arisan online ya kan. Bu, pernah nggak dulu ada anggota yang menginformasikan, Bu, saya kena arisan online, Bu. Ketipu saya, Bu. Itu pernah nggak, Bu? Jangankan anggota, Heeh. keluarga sendiri juga ada, Wah. ya kan gitu ya. Pastinya ya kan Pak kan. Jadi jangan anggota, ada juga keluarga ya. ada gitu kan. Banyak. Saking kan perlunya lah berarti edukasi. Iya, perlu. Tadi, Iya, ya. perluan Berarti edukasi. memang ada berarti sih, Pak. Ada. Bukan fiktif berarti. Sebenarnya apa yang salah ya ketika ada banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi ini sebenarnya kesalahannya letaknya di mana nih Iya, Bang? Kalau iya. menurut Itu, Pak Bang Ben. Gunawan. Kan harusnya konsepnya bagus ya kan? Iya, konteks benar, bagus. kan? Kita Iya. kan investasi. Kita nyimpan uang untuk dikumpulin lebih banyak lagi. Iya. Tapi kenapa bisa disalahgunakan gitu? Sebenarnya salahnya siapa? Iya, gitu. siapa nih ya? Dua-dua salah ya Pak. Dua-dua Yang mengajak dan yang ini. yang diajak. Iya. Ya, silakan Pak Ben. Sebenarnya Satgas Investasi di Indonesia tuh ada gitu ya, Satgas Investasi. Cuman kan gini ya, yang namanya
arisan online atau mungkin yang namanya bentuk investasi bodong ini kadang-kadang militan di masyarakat. Iya. Gitu. Woi. Nggak terpantau secara Gede. online gitu kan ya, Gede. nggak di media tuh nggak Militan, muncul, ya. tapi militan banget gitu loh. Door to door, pengaruhin orang Iya. gitu kan ya dengan produk-produknya gitu kan ya. Jadi yang diharapkan dari Satgas Investasi itu adalah masyarakat yang lapor. Iya. Nah, itu dia. Oh, begitu. Jadi modelnya Iya. harus lapor dulu. Benar. Iya. Sebenarnya sih kalau misalkan ya ada Satgas Investasi gitu kan, terus dia ngelihat nih di depan mata dia gitu kan bahwasanya ada kemungkinan atau mungkin masih diduga bahwasanya ini kemungkinan investasi bodong nih. Dia bisa tindak langsung kan. Dia bisa langsung bergerak gitu kan ya untuk mengkoordinasi dengan tim yang lain tuh untuk melakukan apa nih dengan mereka ini. Jadi dari banyak kasus-kasus kejadian itu militansi ini yang sebenarnya susah diperangin. Itu di kampung-kampung, Iya, di iya. perumahan-perumahan, di Oh, itu yang kota-kota malah itu yang susah ada. kita bendung. Iya. Sebenarnya susah. Militasi kayak gitu sebenarnya sulit untuk diperangin gitu ya. Tapi bukan berarti kita berhenti sampai di sini ya. Kita tetap terus langsung, kita tetap berupaya bagaimana nih kita bisa memerangin itu semua. Jadi konsep dasar investasi itu sebenarnya perlu masyarakat tahu tuh begini. Kadang-kadang oknum orang yang sengaja menjebak nih, dia selalu bilang begini, Pak, ini produk Bapak ini kayak ada diduga investasi bodong. Lah apa bedanya sama asuransi, Pak? Begitu. Oh iya betul. Emangnya asuransi kayak gimana? Asuransi itu kan Iya. begini, kita bayar premi setiap bulan. Artinya kan kita semua nih Nyetor. nyetor uang gitu kan ya, terus uangnya diinvestasikan. Nanti kalau seandainya ada yang sakit, ada yang kena penyakit, nah kita kan gotong royong ngebantu dia. Kan begitu kan ya, konsep itu kadang-kadang dimasukin gitu loh. Dimasukin. Nah, padahal kalau produk asuransi diawasi OJK, ini tujuannya udah benar. Ya kan ya, untuk mengcover kita kalau ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Betul. Tetapi kan motif investasi bodong ini kan mau nipu, Iya. mau ngambil uangnya. Ada yang ini gitu. lagi. Kakak anggap saya seperti kakak sendiri. Jangan ragu lah. Bawa keluarga ya. Uang kakak aman lah sama saya. Gitu. Apalagi kita satu marga, Iya. sama-sama siagian. Kalau kita Paribanku lah kita. kau gitu ya. percayalah kau sama aku itu katanya kan. Jamin pun. Sama-sama Iya. halak bata doita. Iya, gitu. seminggu kemudian ditelepon kan. Udah cabut dia ya kan. Cara orang lari itu udah dipikirkan Iya. sematang-matangnya kayaknya ya. Iya. Udah ada. Segala tiket udah dipesan dulu yang promo. Dia pakai uang itu ya. Kemungkinan besar. Karena dari mana lagi gitu Berangkat ya. ke KL. Padahal sebenarnya trust itu ya Bu ya. Ya Bang ya. Trust itu yang harus dijaga reputasi. Reputasi. Betul. Kalau ketika reputasi itu sudah tercoreng ya kan, ya orang akan ngecap kita, wah ini kemarin itu udah pernah nih. Ya seperti tapi ini. kan faktanya gini, kalau seandainya saya adalah seorang yang berniat untuk menipu orang lain dengan produk yang saya karang-karang Iya. sendiri gitu kan Iya. ya. Sekalipun itu cap melekat ke saya udah pertimbangkan, wah nanti saya bakal dicap bahwa saya ini penipu. Tapi nggak apa-apa lah kalau saya udah ngambil 100 miliar dari Iya. kalian. It's okay Untuk lah, tabungan gitu ya. gitu kan ya. Iya. Jangan salah. Itu cara berpikir seperti itu udah dipikirkan sama mereka Iya. matang-matang. Oke. Orang kalau seandainya bertindak melakukan suatu hal, kalau orangnya pintar pasti kan udah Udah dipikir berpikir dulu kan, ya, kan Pak. resikonya kayak Resiko, gimana, iya. namanya dia jadi jelek Reputasiku atau akan gimana hancur, pun tapi gitu kan. udah Reputasi hancur, tapi Iya. udah Tapi 100 udah miliar. iya, ya, Bu, Iya. ya. Tapi pada saat kejadian di mana saya menemukan seorang ustadz yang merasa dia tanpa dia kesadarin dia ikut skemanya yang oknumnya Iya, itu, dia merasa malu di situ. Yes. Dia Iya, merasa malu iya. sekali gitu loh. Kenapa? Saya merasa malu Pak Gun, bilang gitu Memang kan. iya. Kenapa malu Pak, bilang gitu kan ya. Ya saya nggak tahu, ternyata saya tanpa sadar mengajak jemaah saya untuk Betul. Ya. dibawa ke dia gitu loh. Nah ini jadi korban-korban itu bukan hanya korban secara finansial, tapi korban-korban seorang tokoh masyarakat yang nggak memahami produk investasi, itu nama baiknya jadi tercoreng. Iya. Ya kan? Dia jarang dipanggil, Iya. begitu kan ya. Dia merasa bahwasannya wah itu penipu segala macam, padahal kan bukan seperti itu. Ya kan ya? Itu akibat dari ketidaktahuan. Makanya edukasi penting. Sekali Iya, lagi iya. edukasi Iya. gitu lah. Kita berharap nih kayak Ibu Yulidar nih kan ya, bisa nih memberikan edukasi ke masyarakat gitu kan ya, bisa mengajak masyarakat untuk lebih pintar deh, lebih cerdas kalau berhadapan dengan produk-produk investasi gitu loh. Sekarang banyak banget. Modusnya sekarang bukan hanya bentuknya itu kayak investasi ke emas Arisannya, atau emas mungkin ya. dikelola dalam bentuk, sekarang ke uang digital, Wih, cryptocurrency. Cryptocurrency. Nah, itu udah ada model-modelnya. Udah ada. Udah ada, dan dugaan-dugaan bahwasanya salah satu produk cryptocurrency yang kita temukan ini adalah dugaannya adalah skema Ponzi. Itu ada. Ada. Dan menghilang juga banyak. Betul. Ya kan? Berapa banyak orang yang menghilang gara-gara begitu. Iya. Kenapa? Terlalu ini. Orang kalau bilang tuh FOMO, fear
of missing out. Artinya ada golongan-golongan masyarakat gitu kan yang takut kalau dia ketinggalan, ketinggalan viral, ketinggalan trending gitu kan ya. Ikut Keren. trending Iya, ya Pak. begitu rame-rame Bitcoin, wah apa sih Bitcoin, cryptocurrency ya, gitu supaya kan jangan ya, dibawa didatangi, dia, ya. dipajarin, itu dimanfaatin sama oknum tertentu. Iya. Ya kan? Ada, Ini saya lihat ada itu komunitas yang kayak seperti itu. Ada, banyak Pak, ada sekali. banyak, Saya banyak. sendiri juga mungkin itu udah banyak. Iya, Ini itu kita perlu sudah di diwaspadain. penghujung nih. Wah, udah Oh, nggak 1 jam. terasa. Nggak terasa kan? ya. Oh, jadi kita berikanlah kesempatan dulu Zipa kepada Ibu Yuli memberikan closing statementnya, Bu. Ya kan, singkat, padat, tepat. Agar dengan bisa, judul kita hari ini ya, pastinya kepada para ya. pemirsa yang menyaksikan ini kan, closing statementnya mengenai fenomena arisan online ini. Ya, kalau saya pribadi ya khususnya mengajak kepada ibu-ibu ya, khususnya pada ibu-ibu jangan cepat ikut tren-trenan gitu. Yang tadi kita bilang kebanyakan itu Sana, Bu. tren-trennya mengikut teman-teman. Yang tadi itu ikut-ikutan, zaman ikut-ikutan. Jadi kalau nggak ikut dianggap itu dia tidak tren, ketinggalan ini kuno gitu ya kan. Jadi ya hati-hati terhadap ini ya investasi-investasi. Jangan tergiur gitu ya Pak ya, tergiur mentang-mentang dapat untung sekian berapa kali lipat karena keadaan ekonomi kita di rumah, padahal yang kita harapkan itu tadi untung 100.000 bisa membelikan anak susu di rumah, beli susu ternyata lebih besar nanti akan kerugian kita ya Bu ya. Yang penting ditabung uangnya, Tabung uangnya. benar-benar dilihat investasilah yang ke bank ya, yang memang itu legal, bukan ilegal seperti investasi bodong dan juga arisan Arisan online. online. Yang lebih aman. Aman, pastinya ya. aman. Baik, kita ke Pak Ben. Silakan Pak Ben. Waktu dan tempat kami persilakan. Singkat, Aduh, padat, tepat. Iya. Iya, ya. Kalau misalkan masyarakat ya, saya pikir gini, semua orang pengen kaya. Iya. Nggak ada yang nggak Nggak mau. ada yang nggak Nggak ada. Ya rata-rata orang tuh pinginnya tuh hidupnya tuh dari sisi finansial tercukupin. Iya Pak ya. Cuman saya pastikan nggak ada jalan instan ke sana. Iya. Nah, Oke. itu. Nggak ada Jadi instan. pastikan Nggak ada Pak. jalan instan ke sana. Nggak ada. Nggak ada. Iya, Pak, ya. Semuanya butuh proses. Dalam bentukannya. Kalau mau lihat Ibu Yulidar, ya lihatlah beliau prosesnya. Iya, Jangan lihat beliau duduk prosesnya di sini dari gitu loh. saya dulu penyanyi TVRI Pak di sini. Itu Ibu. Iya, masih SMP ya Pak. Wah. Nah, jadi memang berintisnya jadi penyanyi dulu, penyanyi di penyanyi di pesta-pesta, penyanyi TVRI, main sinetron di TVRI, lama-lama bisa bangun rumah 1 unit, lama-lama itu tadi berproses ya Pak ya. Awalnya proses Iya. dong. Kerja Iya. keras dan cerdas. Iya. Lagi Ipe silakan nih. Pak Ben. Iya. Atau mungkin- Kalau seandainya ada tawaran produk investasi yang tidak diketahui atau baru katakanlah Iya. demikian ya, jangan lihat orang yang nawarkan, Iya. ya, tapi lihat Produk apa dari yang sisi ditawarkan, legalitasnya, iya. produknya itu apa, Iya. gitu ya. Legalitasnya itu penting. Perhatikan apakah produk ini di bawah OJK atau tidak. Kalau misalkan masih ragu, telepon aja OJK-nya langsung, Iya. atau ke Satgas Investasinya. Ini pastikan Iya, dulu iya. nih. Jangan sampai nanti kita tergiur, terbawa arus gitu kan langsung, wah kita mengalami kerugian. Itu di situ. Dan yang terakhir tuh ya, kalau bisa gitu kan ya, pada saat ada seorang influencer ini kan bisa aja artis atau Iya, saya selebgram, beliau lihat ya. kan ya, seorang ketua gitu kan ya. Coba deh berpikir untuk melindungi secara finansial anggota-anggotanya gitu loh. Siap. Atau orang yang dipengaruhi itu. Secara finansial dilindungi dulu gitu loh. Di televisi kita udah ngelihat banyak kasus-kasus di mana seorang influencer, artis minta maaf. Iya, baik. Bahwasanya dia secara tidak sengaja Iya, mengajak. terlibat di situ. Terlibat di situ, Iya baik, kan ya? baik. Ternyata dia tanpa dia sadarin dia digunakan Iya. oleh alat on Ketenaran tertentu dia, ya. untuk mempengaruhi orang lain. Siap. Itu sebenarnya udah jadi Oke. pelajaran gitu loh. Itu sebenarnya udah jadi Oke. pelajaran. Jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya gitu kan ya. Kalau Baik, misalkan usaha apa yang bagus, usaha apa yang memberi keuntungan, nah beliau lebih paham. Iya, Ibu iya, Yuli kan baik, lebih paham baik, kan. Pak Gunawan apalagi? Oke lah. Jadi kita tahu di mana tempat untuk menimba ilmu itu tadi. Iya gitu loh. siap. Oh, ini kita berada di penghujung acara pemirsa ya kan. Maka ada satu pernyataan tadi yang ingin kita tutup nih ya kan dengan satu kesimpulan bahwasanya semua itu harus melalui proses ya kan. Pernah satu penelitian dinyatakan bahwasanya di sana ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan sebelum menjadi kupu-kupu dia menjadi kepompong dulu. Ya sih Pak ya. Jadi pada saat keluar dari
kepompongnya tadi itu dia membutuhkan jeritan, menjerit, merintih kesakitan. Nah, rupanya seorang profesor kupu-kupu itu mencoba menggunting. Nah, menggunting ujung-ujungnya, lalu apa yang terjadi? Kupu-kupu tadi ternyata keluar dan tidak bisa terbang, dalam waktu beberapa menit mati. Nah, jadi semuanya harus berproses. Pemirsa, kali ini Markompur kita tutup dulu ya kan, karena memang waktu jualan yang memisahkan kita. Look, legal, learn ya kan. Jadi lihat, kemudian lihat legalitasnya dan pelajari. Terima kasih, saya Putra Syagian bersama rekan saya. Saya Ziva Zahrinis pamit undur diri Ya. dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Markompur selanjutnya. Dan kita tutup dengan persembahan lagu dari rekan-rekan kita, RME Band. Silakan. Silakan.